Kisah Wayang Mahabharata Yuda, episode keempat, Pertikaian dan Persaingan Keluarga Barata, bagian kedua. Sobat semua, pada kisah pertikaian dan persaingan keluarga Barata bagian ke-1, dikisahkan bahwa para Pandawa dan para Kurawa yang dipimpin oleh Resi Drona sukses menaklukkan Raja Drupada dari negeri Pancala. Penyerangan itu memaksa Raja Drupada untuk memberikan sebagian kerajaan Pancala ke Resi Drona, bekas sahabatnya, sesuai janjinya sewaktu muda ketika sama-sama menimba ilmu di padepokan Resi Baradwaja. Jangan lupa subscribe, like, dan komentarnya, agar saya dapat lebih termotivasi membuat kisah-kisah sejenis yang lebih menarik dan lebih baik lagi. Saya doakan sobat-sobat semua sehat dan sukses selalu. Selamat menyaksikan. Syahdan, kini tibalah saatnya penobatan Yudhistira sebagai pangeran mahkota Hastina karena telah cukup dewasa. Mengapa Yudhistira? Seperti kita ketahui, Destarastra hanyalah sebagai wakil raja di Hastina, menggantikan Raja Pandu. Karena itu, hanya putra Pandulah yang berhak atas tahta kerajaan Hastina, yaitu Yudhistira sebagai kakak tertua dari Pandawa. Kala itu, Duryudana sangat terpukul dengan penobatan Yudhistira ini. Menurutnya, ia juga berhak atas tahta kerajaan karena ayahnya, Destarastra, adalah anak tertua dan raja di Hastina, meskipun hanya sebagai wakil Pandu. Sangkuni segera menghibur keponakannya itu. Ia bersumpah akan menjadikan Duryudana sebagai putra mahkota Hastina. Hari penobatan Yudhistira pun tiba. Istana telah dihias dengan indah untuk menyambut pesta penobatan putra mahkota Hastina ini. Kakek Bisma, Guru Dorna, Patih Sangkuni, penasehat Widura turut hadir menyaksikan acara itu, begitu dengan saudara-saudara Pandawa lainnya. Setelah penobatan selesai dilaksanakan, Yudhistira lalu diarak dengan kereta keemasan mengelilingi negeri. Rakyat menyambutnya dengan sukacita. Yudhistira ternyata seorang kesatria yang cerdas dan bijaksana. Terbukti, negeri Hastina semakin makmur setelah ia ikut memegang kekuasaan. Kepemimpinan Yudhistira sangat disegani oleh seluruh lapisan masyarakat. Namun begitu, keempat adik Yudhistira selalu waspada menjaga keselamatan kakaknya. Disinilah letak akar persengketaan antara kedua keturunan Kuru ini yang memicu perang besar di Kurusetra di kemudian hari nanti. Timbullah niat jahat Sangkuni untuk menjatuhkan Yudhistira dari tahta kerajaan. Ambisinya adalah bisa melihat keponakannya, Duryudana, sebagai Raja Hastina kelak. Telah menjadi suatu tradisi bahwa setiap 1 tahun sekali diadakan pesta Raja-Raja Suya di negeri Waranawata Varnawata untuk menghormati Dewa Siwa. Inilah suatu kesempatan Sangkuni mengatur niat jahatnya untuk mencelakakan Pandawa. Duryudana telah siap akan melakukan apapun yang pamannya rencanakan. Maka keduanya segera menghadap Raja Destarastra secara diam-diam. Sangkuni pun memainkan lidahnya dengan fasih namun berbisa. Ia menyampaikan kabar bohong pada Raja Destarastra bahwa Pandawa telah menghasut rakyat Hastina untuk segera melakukan pemberontakan terhadap raja, agar cepat menobatkan Yudhistira sebagai raja dan melucuti Raja Destarastra dari tahta. Tidak hanya itu, Sangkuni juga memutarbalikkan kenyataan bahwa sesungguhnya Duryudanalah yang berhak atas mahkota Hastina, karena ayahnya, Raja Destarastra, adalah putra sulung kerajaan. Namun karena tak dapat melihat, maka hak atas tahta kerajaan diberikan kepada adik Destarastra, yaitu Pandu. Destarastra mudah percaya dan terpengaruh dengan kelihayan lidah Sangkuni. Hanya ada satu cara yang diusulkan Sangkuni pada Destarastra, yaitu dengan memerintahkan para Pandawa untuk pergi ke pesta Raja Suya di Waranawata mewakili Hastina. Seiring kepergian Pandawa, Sangkuni di sini akan menghasut rakyat Hastina agar membenci Pandawa. Duryudana kemudian mengusulkan agar Pandawa tidak lekas pulang ke Hastina. Mereka harus di sana hingga acara selesai. Sangkuni dapat menjamin, sepulangnya kembali mereka ke Hastina, tak ada seorang pun rakyat yang akan mau mengikuti mereka. Akhirnya, Destarastra setuju dengan akal busuk Sangkuni itu.
Demikianlah, Raja Destarastra kemudian memanggil Yudhistira dan memerintahkan Pandawa untuk segera pergi ke pesta Rajasuya di negeri Waranawata sebagai wakil dari Hastina, karena Yudhistira kini telah menjadi pangeran mahkota Hastina. Seketika itu juga, para Pandawa tampak telah bersiap-siap akan berangkat. Namun, ibu mereka, Kunti, bersikeras ingin ikut menyertai putra-putranya ke Waranawata karena tidak sanggup bila ditinggal seorang diri di Hastina. Widura yang berotak cerdas telah mencium niat jahat Sangkuni. Ia terus memperhatikan gerak-geriknya dan sering mendengar pembicaraan Sangkuni dengan orang suruhannya, Purocana. Rupanya, Sangkuni telah bekerja sama dengan Purocana untuk mencelakakan Pandawa. Betapa dilemanya hati Widura. Ia sangat menyayangi para Pandawa, tetapi jika ia mengatakan sekarang rencana sebenarnya Sangkuni, tentu Bima akan membuat kekacauan di Hastina. Ia segera memikirkan cara lain untuk menolong para Pandawa. Setelah siap segala sesuatunya, maka berangkatlah kelima putra Pandu bersama ibu mereka. Widura turut mengantarnya sampai di perbatasan. Setibanya di batas kota, Widura menyampaikan niat jahat Sangkuni pada Yudhistira dengan bahasa kiasan. Widura memerintahkan para Pandawa untuk segera masuk ke dalam lubang jika ada keributan. Yudhistira cepat mengerti maksud pamannya itu. Ia menyadari akan ada orang yang berbuat jahat pada mereka di sana. Setelah itu, mereka menuju negeri Waranawata dengan berjalan kaki. Lembah dan rimba pun telah mereka lalui. Akhirnya, tibalah mereka di perkampungan Waranawata. Mereka jadi pusat perhatian penduduk setempat, terutama Bima yang memiliki tubuh tinggi besar. Di antara para penduduk kampung itu, muncullah seseorang mendekati para Pandawa. Ia mengaku bahwa dirinya adalah suruhan Raja Destarastra yang ditugaskan untuk menyediakan tempat tinggal bagi para Pandawa. Namun, Yudhistira segera menyadari bahwa ia telah dibodohi. Tidak mungkin Raja Destarastra sampai repot-repot menyediakan tempat tinggal untuk mereka. Suruhan itu lantas menunjukkan pada Pandawa rumah yang akan mereka tempati nanti. Rupanya, rumah itu letaknya terpisah jauh dari rumah-rumah yang lain, namun cukup besar untuk mereka tempati. Di belakangnya terhampar hutan yang lebat. Dewi Kunti merasa agak curiga dengan dinding rumah tersebut. Ia menyarankan anak-anaknya agar segera pindah karena rumah itu terbuat dari bahan yang mudah terbakar. Tentunya ada orang yang bermaksud mencelakakan mereka. Namun, Yudhistira menolak saran ibunya itu, karena Paman Widura pun telah memberi peringatan yang jelas sebelumnya kepada mereka. Sore harinya, datang seseorang yang tak dikenal ke hadapan para Pandawa. Ternyata ia bersama 6 orang lainnya adalah suruhan Paman Widura yang ditugaskan untuk menggali lubang di rumah yang mereka tempati. Namun tindakan itu harus mereka lakukan secara diam-diam dan tak boleh diketahui orang lain. Yudhistira segera mengerti maksud dibuatkannya lubang tersebut, tentu untuk menjaga segala kemungkinan yang terburuk. Demikianlah, ketujuh orang itu mulai membongkar tanah di rumah yang ditempati para Pandawa. Siang dan malam mereka terus bekerja. Tanah galian mereka buang ke dalam hutan jika sudah malam hari, agar tak diketahui orang lain. Dewi Kunti bertugas menyediakan makanan untuk para pekerja itu. Menjelang 5 hari, lubang galian itu telah tembus jauh di tengah rimba di antara semak belukar. Setelah lubang selesai dibuat, orang-orang suruhan itu lekas kembali ke Hastina dan melaporkan pada penasehat Widura. Demikianlah, akhirnya pesta Rajasuya telah dimulai. Negeri Waranawata penuh oleh gelombang manusia yang terus berdatangan tanpa henti dari berbagai penjuru negeri. Berbagai kesenian ditampilkan dalam pesta yang berlangsung hingga 7 hari 7 malam ini. Semua Pandawa dan ibu mereka turut hadir dalam pesta akbar itu, kecuali Bima yang memilih berjaga di tempat tinggal yang mereka tempati. Pada suatu malam, tiba-tiba Bima kedatangan seorang tak dikenal dengan gerak-gerik mencurigakan, tengah mengamati tempat tinggal Pandawa. Ternyata orang itu adalah suruhan Sangkuni, Purocana.
Ia mengaku akan membantu Bima menjaga tempat tinggalnya demi keselamatan para Pandawa. Ia sama sekali tak menyangka Bima ternyata tidak ikut serta ke pesta Rajasuya. Tawarannya rupanya ditolak mentah-mentah oleh Bima yang tidak memerlukan bantuan untuk menjaga rumahnya. Ia malah mengusir Purocana dari hadapannya. Suatu malam, rumah para Pandawa didatangi 5 orang laki-laki miskin dan seorang perempuan yang telah renta. Mereka bermaksud meminta sesuap nasi kepada para Pandawa yang lekas memberinya hingga kenyang. Karena telah larut malam, mereka pun diizinkan untuk bermalam di rumah Pandawa. Para tamu-tamu miskin itu dengan cepat terlelap karena merasa kekenyangan. Demikian pula dengan Pandawa yang telah tidur karena terlalu lelah. Mereka lupa akan bahaya yang mengancam nyawa mereka. Menjelang tengah malam, keadaan di negeri Waranawata menjadi gempar dengan adanya kebakaran besar yang menimpa salah satu rumah penduduk. Rumah itu ternyata adalah rumah yang ditempati para Pandawa. Dalam sekejap, rumah yang terbuat dari bahan yang mudah terbakar itu musnah menjadi abu. Keesokan harinya, penduduk-penduduk kampung berduyun-duyun melihat bekas kebakaran itu. Maka, ditemukanlah 6 mayat manusia yang telah hangus, salah satunya perempuan. Sebagian dari mereka telah mendengar kabar bahwa penghuni rumah itu adalah kaum bangsawan dari negeri Hastina, sedangkan salah satu wanita di antara mereka adalah ibunya. Kabar duka itu cepat terdengar oleh keluarga Hastina. Raja Destrarastra, kakek Bisma, dan Guru Dorna sangat sedih mendengar keluarga Pandu tewas dilahap api. Hanya Widura saja yang tetap tenang dan tidak larut dalam emosi. Ia meyakini bahwa keluarga Pandawa masih selamat. Betapa puasnya hati Sangkuni dan Duryudana mendengar kabar gembira itu. Usaha mereka untuk membunuh Pandawa berhasil dijalankan Purocana. Namun mereka tidak menyadari bahwa kelima putra Pandu dan Ibu Kunti berhasil menyelamatkan diri dan kini tengah berada di dalam rimba. Kini kita ikuti kisah Pandawa yang sedang berkelana di dalam rimba setelah peristiwa kebakaran di Waranawata yang nyaris merenggut nyawa mereka. Mereka begitu menyayangkan tidak sempat menolong ke-6 orang miskin yang bermalam di rumah mereka. Dalam kejadian itu, rupanya para Pandawa berhasil menyelamatkan diri dengan masuk ke dalam lubang besar yang beberapa hari sebelumnya telah digali oleh orang-orang suruhan Paman Widura. Seperti diketahui, lubang itu tembus ke dalam hutan belantara yang berada di belakang rumah mereka. Semua itu berkat kecerdasan Paman Widura yang telah mencium gelagat jahat Sangkuni. Akhirnya, para Pandawa bertekad akan pergi berkelana mencari ilmu dan pengalaman. Menurutnya itu lebih baik dibandingkan harus tinggal satu atap dengan para Kurawa di Hastina. Agar tak diketahui identitasnya, mereka melepas sejumlah tanda kebesaran yang melekat pada tubuh mereka, seperti mahkota, gelang emas, dan beberapa aksesoris istana lainnya. Kini mereka tak ubahnya seperti kaum Brahmana. Demikianlah, mereka menempuh perjalanan di dalam rimba yang luas dan lebat, hingga akhirnya mereka tiba di Sungai Logangga yang menjadi perbatasan antara Hastina dan Pancala. Setelah menyeberang sungai, mereka kembali meneruskan perjalanannya di jalur darat. Setelah beberapa lama, tibalah mereka di suatu daerah yang disebut Eka Cakra, masih kekuasaan Pancala. Mereka kemudian menemukan sebuah rumah sederhana yang ditempati oleh seorang pendeta tua. Yudhistira lalu memperkenalkan dirinya dan keluarganya pada pendeta itu. Yudhistira lantas menyampaikan maksudnya untuk dapat beristirahat di rumah sang pendeta. Permintaan itu diterima dengan ramah oleh sang pendeta. Demikianlah, para Pandawa sementara ini menetap di Eka Cakra, wilayah Pancala. Tersebutlah karena kelima putra Pandu telah tewas, maka atas desakan Sangkuni, Duryudana dinobatkan sebagai pangeran mahkota Hastina, menggantikan Yudhistira. Cita-cita Sangkuni untuk melihat keponakannya bertahta, akhirnya terkabul. Demikian juga dengan Guru Dorna yang kini telah menjadi salah satu tetua Hastina. Meskipun ia menyadari Kurawa selalu berbuat jahat pada Pandawa, namun ia tak bisa berbuat apa-apa karena telah mengucap sumpah akan selalu membela Hastina. Disinilah letak cacat guru besar Dorna yang takut kehilangan kemewahannya.
Hal tak jauh berbeda juga dialami Adipati Karna yang kini telah menjadi petinggi Hastina karena telah dinobatkan sebagai raja di Awangga oleh Raja Destrarastra. Ia tetap membela Kurawa meskipun tahu betul kelakuan Kurawa yang jahat karena dahulu Duryudana pernah mengangkat derajatnya dari kehinaan. Telah tersiar kabar ke berbagai pelosok negeri bahwa Raja Drupada dari negeri Pancala tengah mengadakan sayembara untuk mencari jodoh putrinya yang sangat elok bernama Drupadi. Barang siapa mampu melepas panah dari tali busur yang sangat keras dan tegang milik kerajaan, ia diperkenankan untuk mempersunting putri Drupadi. Rupanya, Raja Drupada masih menyimpan dendam yang amat mendalam kepada Dorna, sahabatnya. Karena itu, ia menginginkan menantu yang gagah perkasa dari diselenggarakannya sayembara ini untuk membalaskan dendamnya pada Dorna. Sejujurnya, kesatria yang diharapkannya adalah Arjuna, karena ia pun dahulu pernah diselamatkannya dari tindakan keji Dorna. Raja-raja dari berbagai negeri telah banyak berdatangan ke negeri Pancala akan mengikuti sayembara. Demikian juga dengan Pangeran Duryudana yang datang disertai Guru Dorna dan Adipati Karna, juga semua saudara Kurawa. Banyak raja-raja dan kesatria yang merasa kesal melihat keangkuhan Duryudana yang merasa dirinya paling mulia dari para tamu yang hadir. Raja Drupada dan Permaisuri telah hadir di atas panggung akan menyaksikan sayembara putrinya. Begitu juga dengan Putri Drupadi yang kehadirannya di atas panggung menarik perhatian para tamu yang hadir. Di sisi sang putri, telah hadir putra Raja Drupada yang bernama Destajumena, seorang kesatria yang cakap dan gagah. Tak lama kemudian, busur istimewa milik kerajaan pun dikeluarkan dan dibawa ke tengah arena. Destajumena lalu menjelaskan ketentuan dan tata cara sayembara. Setelah itu, satu persatu para raja dan kesatria maju mencoba peruntungannya. Tetapi tak ada satupun yang mampu menarik tali busur bertuah yang amat keras dan tegang laksana baja. Akhirnya, tibalah giliran Duryudana mencoba peruntungannya. Dengan sikap yang angkuh dan sombong, ia maju ke tengah arena sayembara. Akan tetapi, ternyata ia pun tak berbeda dengan yang lainnya. Malah ia sampai jatuh terduduk karena ketegangan tali busur. Tak ayal, tindakan Duryudana itu mengundang tawa para tamu yang hadir. Adipati Karna kemudian maju, akan menyelamatkan muka sahabatnya itu. Ajaib, tali busur itu ternyata mampu ditariknya hingga melengkung. Namun sebelum melepas anak panahnya, tiba-tiba Putri Drupadi berseru dengan lantang. Ia tidak sudi menikah dengan seseorang yang bukan keturunan kerajaan atau bangsawan, meskipun kenyataannya ia sakti dan gagah. Bak petir di siang bolong begitu terperanjatnya karena mendengar hinaan yang dilontarkan Putri Drupadi yang ternyata masih membedakan kasta seseorang. Ketika itu muncullah seorang pemuda berpakaian Brahmana di tengah-tengah arena sayembara. Ia memberi hormat Raja Drupada dan Permaisuri yang berada di atas panggung. Saat itulah hati Putri Drupadi tertarik oleh paras elok sang Brahmana. Brahmana muda itu lalu mengangkat busurnya. Dengan gerak yang menarik, tali busur yang tegang itu dibentangkan dengan mudahnya. Seketika, panah melesat cepat mengenai sasarannya dengan tepat. Maka, terdengarlah sorak-sorai para penonton menyambut kemenangan si Brahmana muda itu. Begitu juga dengan Putri Drupadi yang gembira hatinya mendapat jodoh seorang yang gagah juga berparas elok. Akan tetapi, para raja lalu menghadap Raja Drupada dan mempertanyakan keikutsertaan seorang Brahmana dalam sayembara. Karena sebelumnya telah ada perjanjian bahwa hanya kesatria saja yang diperbolehkan mengikuti sayembara. Namun pertentangan mereka mendapat jawaban dari Putri Drupadi yang mempunyai hak untuk memutuskan siapa jodohnya. Kontan saja, para raja merasa tertipu dan dihinakan karena Putri Drupadi akan bersuamikan seorang Brahmana. Mereka bertekad akan memberontak terhadap keputusan sang putri. Brahmana muda telah membuka jubahnya, bersiap akan menyerang para raja. Diketahuilah oleh mereka bahwa sang Brahmana itu ternyata adalah Arjuna yang sedang menyamar. Melihat para raja yang akan menyerbu Raja Drupada, Arjuna lalu menyerang dengan beringas semua pemberontak itu. Ketika itu, muncullah seorang yang bertubuh tinggi besar di antara para penonton. Ia tak lain adalah Bima, saudara Pandawa. Raja-raja itu diterkam dan dihajarnya sedemikian rupa. Betapa terkejutnya Duryudana begitu mengetahui saudara-saudara Pandawa masih hidup. Demikian juga dengan Guru Dorna yang merasa bingung karena para Pandawa membela musuh abadinya, Drupada.
karena ia pun sesungguhnya masih menyimpan dendam kesumat pada sahabatnya itu. Guru Dorna kemudian memerintahkan para Kurawa untuk segera menangkap kelima putra Pandawa itu. Maka terjadilah keributan hebat di arena sayembara antara Pandawa dan Kurawa. Raja Drupada baru menyadari bahwa kelima Brahmana muda itu sebenarnya adalah Pandawa yang sedang menyamar. Dua orang kesatria yang tengah memperhatikan Pandawa itu adalah putra Raja Basudewa dari negeri Mandura, Prabu Baladewa, dalam versi India Balaram, dan adiknya Sri Krishna, dalam versi India Krishna. Ayah mereka, Basudewa, merupakan saudara tua dari Dewi Kunti. Dengan kata lain, Baladewa dan Krishna adalah saudara sepupu para Pandawa. Berbeda dengan adiknya, Baladewa memiliki sifat temperamental dan selalu menggunakan amarahnya dalam menyelesaikan masalah. Sedangkan Krishna merupakan penjelmaan Dewa Wisnu, seorang kesatria yang cakap dan berbudi luhur. Mereka memang tengah mencari tahu keberadaan Pandawa karena mereka yakin kelima putra Kunti masih hidup. Selain itu, mereka juga ingin bersilaturahmi dengan Bibi Kunti. Akhirnya, para saudara Kurawa memilih mundur karena tidak tahan dengan kekuatan para Pandawa. Adipati Karna bergegas membidikkan anak panahnya ke arah Bima. Namun sebelum mengenai sasarannya, panah Karna patah tertebas oleh panah Arjuna dari samping. Bima segera menerkam tubuh Karna dan melemparkannya jauh di dekat para Kurawa yang sedang melarikan diri. Guru Dorna kemudian memerintahkan Karna dan para Kurawa untuk segera kembali ke Hastina. Mereka lalu bergegas meninggalkan daerah Pancala. Baladewa dan Kresna masih memperhatikan gerak-gerik Pandawa. Mereka tidak ingin menemuinya dahulu karena kelima sepupunya itu masih dikuasai amarah. Mereka ingin menemui Bibi Kunti terlebih dahulu yang tidak kelihatan bersama Pandawa. Para Pandawa kemudian menghadap Raja Drupada di atas panggung. Sang Raja merasa heran mengapa kelima putra Pandu ini berpakaian layaknya Brahmana. Maka oleh Yudhistira diceritakanlah secara gamblang kejadian-kejadian yang telah mereka alami hingga tiba di negeri Pancala. Demikianlah, setelah memohon restu kedua orang tuanya, akhirnya Putri Drupadi meninggalkan Pancala dan menuju Eka Cakra bersama kelima Pandawa, akan menemui Ibu Kunti yang menetap di sana. Baladewa dan Kresna masih terus mengikuti perjalanan mereka. Setelah beberapa lama, tibalah mereka di wilayah Eka Cakra. Para Pandawa membawa Drupadi ke rumah seorang pendeta, tempat Ibu Kunti menetap selama di Eka Cakra. Betapa tercengangnya Ibu Kunti ketika melihat kelima putranya memboyong seorang putri yang sangat cantik. Drupadi lalu memberi sembah takzim ke hadapan Ibu Kunti. Yudhistira lantas menceritakan pada ibunya acara sayembara yang diselenggarakan Raja Pancala hingga Arjuna berhasil memenangkannya. Betapa bahagianya hati Drupadi melihat kebijaksanaan ibu para Pandawa. Kala itu, datanglah dua kesatria Mandura ke hadapan mereka. Bibi Kunti lekas mengetahui kedua keponakannya itu. Baladewa dan Krishna segera memberi hormat takzim ke hadapan bibinya itu. Ternyata, mereka sengaja datang dari Mandura untuk mencari keberadaan Bibi Kuntihi dan kelima putra Pandawa. Mereka tidak mempercayai Bibi Kunti dan kelima putranya meninggal karena mereka telah menyelidiki bekas kebakaran di Waranawata. Telah berbulan-bulan mereka mencari hingga tiba di negeri Pancala saat diselenggarakannya sayembara. Saat itulah mereka melihat Pandawa dan memutuskan untuk mengikutinya hingga kemari. Kunti kemudian memperkenalkan putra-putranya kepada kedua keponakannya itu. Para Pandawa bergegas memberi sembah takzim ke hadapan Baladewa dan Krishna. Hanya Bimalah yang tidak menyembah, karena seumur hidupnya ia belum pernah menyembah. Ia mengaku hanya menyembah kepada hidupnya sendiri. Namun, Krishna dapat memakluminya. Menurutnya, tak ada sembah yang sempurna di dunia ini, kecuali menyembah kepada hidupnya sendiri. Bukan dengan kedua tangan, melainkan dengan kecintaan yang setia. Setelah itu, maka mereka pun semua kembali ke Pancala. Betapa bahagianya hati Raja Drupada menyambut kedatangan Dewi Kunti dan dua putra Mandura, Baladewa dan Krishna. Setelah berkumpul semua, Raja Drupada lalu meminta kerelaan Arjuna untuk menikahi Drupadi secepatnya. Namun permintaan sang raja ditanggapi berbeda oleh Arjuna.
Meskipun kenyataannya ia yang memenangkan sayembara dan berhak atas Drupadi, tetapi ia tidak mau mendahului Yudhistira sebagai kakak tertua mereka yang belum menikah. Karena itu, ia bermaksud akan menyerahkan putri Drupadi pada Yudhistira. Akhirnya, semua yang hadir telah menyatakan setuju dengan pendapat Arjuna. Putri Drupadi hanya bisa tersenyum mendengar usul itu, meskipun sesungguhnya ia lebih mengharapkan Arjuna sebagai pendamping hidupnya. Demikianlah, pernikahan Yudhistira dan Drupadi dilangsungkan dengan sangat meriah selama 7 hari 7 malam di Pancala. Krisnalah yang mengatur segala-galanya karena diberi kekuasaan oleh Raja Drupada. Sekian sobat semua, sampai jumpa di kisah wayang Mahabharata Yuda episode keempat, Pertikaian dan Persaingan Keluarga Barata, bagian ketiga. Semoga tayangan ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komentarnya, serta bunyikan lonceng, agar sobat semua mendapatkan notifikasi video-video saya selanjutnya. Salam.